Baik, ukuran kemiringan dan keruncingan data. Nah, tujuannya adalah mahasiswa semua dapat memahami model dan metode perhitungan kemiringan dan keruncingan pada data, kemudian dapat mengimplementasikan pada kasus studi ya. Kemudian pengertian dari ukuran kemiringan. Kemiringan ini disebut juga dengan skewness ya. Kemiringan atau skewness ini merupakan derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrisan sebuah distribusi. Nah, distribusi yang tidak simetris itu akan memiliki rata-rata atau min ya, median dan modus yang tidak sama besarnya. Kemudian untuk kemiringan sendiri itu merupakan ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi itu mempunyai kemiringan tertentu. Nah, apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Nah, untuk model distribusinya itu apakah simetris, atau positif, atau negatif. Nah, berikut ini merupakan grafik ya, grafik dari distribusi positif, kemudian simetris, kemudian negatif. Kalau yang positif itu lebih ekornya itu lebih panjang ke kanan. Kalau simetris itu kanan dan kiri sama. Kemudian untuk distribusi negatif itu ekor yang lebih panjang itu di sebelah kiri. Kemudian untuk mengetahui apakah sekumpulan data itu mengikuti model distribusi positif atau simetris atau negatif, itu dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Nah, untuk menghitung nilai koefisien kemiringan, di sini ada rumus koefisien kemiringan Pearson. Nah, ini yang pertama itu rumus untuk koefisien kemiringan modus. Rumusnya itu SK sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan S. S itu merupakan simpangan baku. Oke. Kemudian yang kedua koefisien kemiringan median. Ini SK sama dengan 3 dalam kurung X bar dikurangi median dibagi S ya. Di mana X bar itu merupakan rata-rata, kemudian M itu merupakan median, dan S itu merupakan simpangan baku. Kemudian yang ketiga itu koefisien kemiringan untuk momen matematis ya. Rumusnya itu SK sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikali bar itu merupakan rata-rata, kemudian ini bukan median ya, ini sigma F itu frekuensinya ya, kemudian N-nya itu banyaknya data ya, kemudian S-nya itu merupakan simpangan baku. Nah, kriterianya bagaimana? Kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, ini menurut Pearson ada 3. Yang pertama itu jika koefisien kemiringannya kurang dari 0 atau hasilnya negatif ya, maka bentuk distribusinya juga negatif. Kemudian jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya adalah simetris. Kemudian jika koefisien kemiringannya itu lebih dari 0, maka bentuk distribusinya itu positif. Kemudian ada juga koefisien kemiringan menurut Pauli. Di sini koefisien kemiringan kuartil dengan rumus itu Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 dibagi dengan Q3 min Q1. Di mana Q1-nya itu merupakan kuartil pertama, Q2 itu kuartil kedua, Q3 itu kuartil 3. Kemudian di sini ada contoh kasus, di mana kasusnya itu merupakan berat badan bayi ya. Ini dengan ukurannya kilogram. Ini yang baru lahir di rumah sakit bersalin Bunda.
dengan data terdapat pada tabel. Di sini ada kelas berat badan dengan ukuran kilogram, kemudian ada banyaknya bayi dengan ukuran, ini frekuensinya ya, frekuensi atau banyaknya bayi. Nah, kelas yang pertama itu dengan berat badan 2,5 sampai 2,6. Itu banyaknya bayi ada 2, kemudian 2,7 sampai 2,8 itu ada 3, 2,9 sampai 3 itu ada 5, dan seterusnya sampai kelas 3,5 sampai 3,6 itu ada 5 bayi. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Dengan jumlah total frekuensinya itu 28. Nah, di sini di perintahnya itu dihitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tambahkan lagi kolom untuk menghitung FKUM atau frekuensi kumulatif, ya, frekuensi penjumlahan dari kelas yang terkecil sampai kelas yang terbesar, ya. Di sini frekuensi yang pertama itu 2, FKUM-nya 2. Frekuensi yang kedua itu 3, jadi FKUM-nya 2 tambah 3, 5. Kemudian frekuensi yang ketiga itu 5, jadi FKUM-nya 5 tambah 5, jadi 10. Kemudian frekuensi yang keempat itu 7, jadi FKUM-nya 10 tambah 7, 17, dan seterusnya ya, sampai FKUM-nya itu 28. Nah, kemudian ternyata setelah diurutkan, kemudian dibagi 4 bagian ya, ini untuk kisah ketiga, kemudian Q2 itu terletak pada kelas ke-4, kemudian Q3 itu terletak pada kelas ke-5. Kemudian ini rumusnya, QI sama dengan LI ditambah C, kemudian IN per 4 min sigma FI per F kali QI. Ya. Kemudian untuk Q1 itu terletak pada tadi kelas ke-3 ya. Dari mana ini perhitungannya? 1/4 dikali N ya, 1/4 kali 28 jadi 7. Nah, 7 itu terletak pada kelas interval ketiga. Nah, ini 2, 3, 5. Di sini ya, 7. Ini 2, 3 kan baru 5. Nah, 7 itu terletak pada kelas ini. Oke, kemudian nilainya berapa? Nilai Q1-nya itu berarti L1 ya, 2,85. Ini dikurangi 0,5 ya, berarti di sini ya 2,9 dikurangi 0,5 jadi 0,05 maaf, jadi 2,85 ya. Kemudian ditambah 0,2 dalam kurung 7 min 5 dibagi dengan 5. Oke. Jadi ketemunya 2,93. Nah, untuk Q2 itu terletak pada kelas interval keempat. Ini perhitungannya 2/4 dikali 28 ya. Ini letak kelas. Yang ini merupakan letak dari Q2 ya. Kemudian nilainya itu 3,16. Perhitungannya sama seperti ini menggunakan rumus yang QI. Nah, kemudian untuk letak Q3 itu 3/4 kali 28 sama dengan 21, itu berarti terletak pada kelas ke-5 ya, atau kelas interval ke-5. Kemudian untuk nilai dari Q3 itu menggunakan rumus ini ya, diperoleh 3,38. Oke, sehingga koefisien kemiringannya menggunakan rumus yang ini, Q3 min 2 Q2 ditambah Q1 dibagi dengan Q3 min Q1. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya. Nah, kemudian diperoleh hasilnya itu negatif 0,022. Nah, karena koefisien kemiringannya itu negatif, maka distribusi datanya itu merupakan distribusi negatif. Kemudian selanjutnya ukuran keruncingan atau disebut juga dengan kurtosis. Kalau tadi ukuran kemiringan itu disebut juga dengan skewness ya. Kalau ukuran keruncingan itu disebut juga dengan kurtosis. Nah, apa itu? Ini merupakan tingkat kepuncakan dari suatu distribusi yang biasanya diambil
relatif terhadap distribusi normal. Nah, ini ada 3 macam. Ada leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Nah, untuk leptokurtik itu merupakan suatu distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi ya. Ini untuk leptokurtik, kemudian untuk mesokurtik itu relatif datar. Kemudian yang platikurtik itu tidak tinggi dan juga tidak datar. Ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu datar. Itu merupakan distribusi dari keruncingan untuk platikurtik. Nah, untuk mengetahui apakah sekumpulan data itu mengikuti distribusi leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik, ini dapat dilihat berdasarkan koefisien kurtosisnya ya. Kalau tadi koefisien kemiringan, nah ini untuk mengetahui data itu mengikuti distribusi apa, apakah leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik, itu dilihat dari koefisien kurtosisnya. Nah, untuk rumus untuk menghitung koefisien kurtosis itu adalah ini. K sama dengan setengah dalam kurung Q 3 min Q1 dibagi dengan P90 ya. P90 dikurangi P10, di mana Q1 itu kuartil pertama, kemudian Q3 itu kuartil ketiga, kemudian P10 itu merupakan persentil ya. Persentil ke-10, nah P90 itu merupakan persentil ke-90. Nah, di sini ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data ya, yaitu jika koefisien kurtosisnya itu hasilnya kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtik. Ya, berarti puncaknya itu tinggi ya. Kemudian jika koefisien kurtosisnya itu sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah mesokurtik. Nah, jika koefisien kurtosisnya lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik. Balik ya, berarti yang ini itu yang paling rendah. Kemudian yang koefisien kurtosisnya lebih dari 0,26 itu distribusinya adalah leptokurtik atau yang paling puncaknya paling tinggi. Kemudian di sini ada contoh tabel berat badan bayi ya, seperti yang tadi. Menggunakan data yang sama, kemudian ditambah 2 kolom. Kolom yang pertama itu frekuensi kumulatif atau FK, kemudian kolom yang kedua atau yang selanjutnya itu yang merupakan keterangan ya. Keterangan untuk menentukan di manakah letak persentil ke-10, kemudian kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan persentil ke-90. Nah, ini perhitungannya. Di sini untuk rumus persentil ya, persentil itu kan dibagi dengan 100. Kalau tadi kuartil itu dibagi 4, kalau ini persentil itu dibagi 100. Bedanya di sini IN per 100. Nah, berarti P10 itu 10 dibagi 100 dikali dengan N. Ini itu kan 28, jadi 2,8. Nah, makanya letak dari P10 adalah di kelas yang kedua. Kemudian untuk Q1 itu 2,7 ya. Kemudian P90 atau persentil 90 itu berarti 90 per 100 dikali dengan N sama dengan 25,2. Berarti kelas interval yang ke-6. Oke, kemudian untuk Q2-nya itu 3,54 nilainya. Sehingga koefisien kurtosisnya tinggal dimasukkan ke rumus ya. Setengah kali 3,38 min 2,93 dibagi dengan 3,54. Nah, ini menggunakan rumus yang ini koefisien dari kurtosis ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, ternyata hasilnya itu adalah
0,268. Nah, ini tipis ya, lebih besar dari 0,263. Nah, karena lebih besar ini dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik atau puncak tertinggi ya, puncaknya tinggi.